di zaman sekarang juga nih Kak, kenapa ya sekarang HS menjadi hubungan yang mungkin wajar di zaman sekarang saat ini. Mungkin udah banyak orang yang sangat mewajarkan hal itu gitu. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Obrolan Asik Anak Muda. Saya Siva sebagai pembawa acara. Kita di episode kali ini akan membahas tentang pergaulan bebas. Sebelumnya di sini saya nggak sendiri. Saya di sini bersama Kak Irfan sebagai narasumber kita, dan kita akan membahas berbagai wawasan tentang pergaulan bebas yang lagi maraknya pada saat ini. Sebelumnya kita tanya dulu kepada Kak Irfan. Halo Kak Irfan, apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Gimana perjalanan menuju ke sini Kak? Perjalanan menuju sini adalah memakan waktu ya. Saya sendiri adalah dari rumah sampai sini adalah 2 jam. Cukup lama ya Kak? Iya. Ada macet-macetnya pasti ada Kak? Ya pasti, apalagi transportasi busway ya. Iya betul. Nah sebelumnya kita akan melanjut ke pertanyaannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Oke, lanjut kita ke pertanyaan. Menurut kakak gimana sih pendapat kakak tentang pergaulan yang zaman saat ini lagi marak-maraknya nih Kak? Menurut pendapat pribadi saya adalah pergaulan remaja pada zaman sekarang ya, sangat miris dan sangat mengkhawatirkan. Baik itu di semua media sosial, lingkungan, baik itu dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Masa remaja adalah masa transisi terutama ya. Pasti remaja ini sangat punya keinginan dan ketahuan. Pasti kepo lah kata ya di bahasa milenial ya. Sangat kepo remaja saat ini, pasti awal mencoba-coba. Baik itu hal yang tidak disukai menjadi disukai, jadi kebiasaan nantinya. Mungkin pergaulan remaja saat ini harus banyak perhatian lah, terutama dari lingkungan Faktor keluarga juga. Iya, betul. Mungkin harusnya diberi edukasi kepada orang tuanya, tapi malah melakukan kenakalan remaja pada saat ini. Terus penyebab kenaikannya tuh gimana sih Kak? Apa sih penyebab kenaikan remaja pada saat ini gitu? Yang mungkin lagi boomingnya kekerasan seksual ataupun pembunuhan ataupun yang lainnya. Oke. Kenaikan remaja sangat naik ya sekarang ya. Pertama dari lingkungan rumah sendiri. Lingkungan rumah sendiri kurangnya edukasi dari orang tua dan sifat perhatiannya kepada anak. Nah, kalau lingkungan sekolah ini adalah pergaulan yang teman-temannya nih sifat keinginan tahu, dia jadi kayaknya pasti teman punya circle lah teman-temannya ya. Nah, kalau lingkungan rumah sama aja dengan lingkungan sekolah, tapi lingkungan rumah ini sangat lebih jauh besar untuk sosialisasinya, terutama untuk anak tersebut. Menurut kakak pergaulan zaman sekarang tuh bisa mempengaruhi gaya hidup anak remaja saat ini nggak sih Kak? Nah, untuk apalagi gaya hidup ya terhadap kenakalan remaja itu sangat mempengaruhi untuk saat ini ya. Dari media sosial itu memainkan peran penting dan dalam kehidupan hari-hari. Sebuah survei yang saya ketahui ya, baik itu media sosial TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya, itu sangat berpengaruh untuk gaya hidup. Yang pertama, kita memiliki dampak yang utama, entah itu dampak positif maupun negatif. Untuk dampak negatif sendiri adalah perubahan perilaku. Yang tadinya pendiam nih ya, anaknya tersebut menjadi kayak nggak introvert, tadi introvert jadi extrovert. Nah, tadi mungkin dari extrovert kemudian introvert. Itu pasti ada tanda-tandanya ya dong. Dia pengaruhnya sih dia apa dapat perundungan kah, ataupun sebaliknya dia bully kah, ataupun dia melakukan suatu hal-hal untuk menutupi dirinya. Iya. Jadi mencari aman. Misalnya dia tawuran nih, pasti di luar kan, di luar sekolah mungkin dia wah ini saya loh, nama saya udah ingin tawuran. Tapi dia ini
menutupi dirinya di sekolah. Nah, itu jadi perubahan perilakunya. Nah, terus masalah presentasi prestasi itu sama ya. Prestasi mungkin penurunan memiliki turunan. Yang tadinya dia baik terus memiliki prestasi yang lain. nah ranking terutama ya, terus menjadi dari ranking 1 dari ranking turun naik 5 atau bahkan seterusnya atau bahkan 10. Terus yang ketiga adalah masalah kesehatan mental dia bagaimana. Yang keempat adalah konflik dengan keluarga atau teman. Pastinya pergaulan bebas dapat menyebabkan konflik di antara lingkungan keluarga maupun lingkungan temannya. Untuk positifnya, dampak positif ya, yang menurut saya pribadi adalah dia bisa mengembangkan diri sendiri. Pastinya rasa sifat keinginan tahu dia memiliki besar. Jadi dia ngambil kegiatan yang positifnya, kayak misal yang tadinya mungkin kalau dampak negatif ada tawuran, oke dampak positif, tapi dia mengikuti bimbel atau les-les ya untuk mengembangkan minat bakatnya dia. Jadi dari situ kan bisa kejuaraan kan bisa nama baik dia sendiri atau dan nama sekolahnya. Dan orang tuanya juga. Betul, sangat keluarga ini. Jadi ini anak saya loh menang olimpiade matematika gitu kan. Ada kebanggaan tersendiri. Nah, jadi mengharumkan markat dan martabat keluarganya, mengangkat pertama ya. Terus oke, kita lanjut lagi Kak. Faktor yang membuat anak ini tuh bisa terlibat kenakalan remaja itu karena apa sih faktornya Kak? Oke, yang pertama di faktor lingkungan ya, lingkungan rumah terutama. Lingkungan rumah sendiri adalah peran orang tua. Kurangnya edukasi ya, pesan terhadap anak, jadi orang tua juga sibuk dengan pekerjaan pertama ya. Jadi anak tersebut ingin tahu di dunia luar itu seperti apa. Apalagi nggak ada edukasi dari orang tua. Nah, betul. Untuk faktor lingkungan sosial terutama dari teman-teman di rumahnya. Mungkin teman-temannya ini berpengaruh buruk ya, bukan berdampak positif. Mungkin kan ada yang teman-teman kita, yuk kita main bola kan. Tapi sekarang kan remaja saat ini jarang sosialisasi kan. Mainnya ke yang tempat lain. Nah, itu bisa kita promosikan, bisa main ke taman kan, pasti di Jakarta kan pasti banyak fasilitas publik kan terutama. Akan tetapi teman-teman zaman sekarang adalah pergaulannya via sosmed, jadi adanya ekstrovert, introvert ya, menutupi diri. Jadi kita bikin konten-konten itu tersendiri, dan konten-konten itu bukannya seharusnya berdampak positif ya, tapi dia bikin konten itu menarik perhatian menjadi negatif. Nah, itu dia. Mungkin ya harus diperhatikan pertama di lingkungan keluarga ya. Dia harusnya peran orang tua ini peran yang penting ya. Nah, harus mengedukasi bahwa penting loh kenakalan remaja atau pergaulan bebas bagi pertumbuhan anak dan sosialisasinya anak. Berarti di lingkungan di zaman sekarang ini tuh faktor lingkungan banget sih ya Kak, yang sangat berpengaruh apalagi keluarga. Betul. Terus teman-temannya berarti dalam diri kita pun juga harus menyesuaikan biar bisa berteman yang lebih positif lagi. Iya, jadi mengembangkan bakat minat anak sendiri, entah itu dileskan ataupun mencari bimbel-bimbel untuk mengembangkan prestasi di akademik. Entah itu mungkin kalau lingkungan sekolah kan bisa nih di ekstrakurikuler kan. Betul. Mungkin ada nari ataupun lomba yang voli. Terus juga berarti di zaman sekarang juga nih Kak, kenapa ya sekarang HS menjadi hubungan yang mungkin wajar di zaman sekarang saat ini. Mungkin udah banyak orang yang sangat mewajarkan hal itu gitu. Oke. Hubungan seks di luar nikah, apalagi di lingkungan remaja sendiri ini di zaman sekarang adalah hal yang lumrah ya. Akan tetapi sering kali disajikan dengan secara dangkal tanpa berpikir panjang ya, dan tidak sehat.
banyak ya, remaja-remaja ataupun anak-anak yang di bawah umur atau belum ikat nikah atau kawin itu sangat banyak itu kasusnya. Apalagi di usia rentan, yaitu di umur 17 sampai 30 ya. Biasanya itu ya banyak sekali yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat yang Wajar. terjadi gitu kan, wajar. Bahkan sampai hamil duluan. Nah, namun itu lebih parah lagi. dari pihak cowok pun tidak ada rasa Nah, tanggung jawab. tapi hal yang kekerasan seksual ini, apalagi nyampe hubungan seksual, banyak terjadi adalah lingkungan, terutama teman ya. Teman ini bisa diartikan dengan itu pacarnya, itu, nah sahabat-sahabatnya atau teman-teman dekat yang lainnya, terutama lawan jenis ya. Tapi dari situ adalah memiliki rasa ingin tahu. Pastinya ya remaja-remaja yang rasa ingin tahunya itu dunia apa ya, dunia 18 tahun ke atas ya, sangat ingin tahu padahal belum mencukupi umur ya. Tapi ya di lingkungan rumah atau lingkungan sosial atau terutama di lingkungan keluarga itu sangat penting diedukasi bagaimana dampak-dampaknya dari kasus-kasus tersebut, hubungan. Dampak-dampaknya Kak, setelah mungkin orang tua pun harus memberikan dampak setelah melakukan hubungan itu. Ya, nah itu kan peran di lingkungan Keluarga, ya. keluarga. Kalau di lingkungan sekolah mungkin sekolah ini mengadakan edukasi ataupun seminar-seminar bahayanya dampak hubungan seksual sebelum umurnya atau dan bagaimana menanggapinya, ataupun sekolah bisa menyediakan fasilitas-fasilitas kayak ekstrakurikuler, bagaimana mengembangkan minat bakat anaknya tersebut atau siswa-siswanya, seperti dia itu sepak bola, voli ataupun olimpiade matematika, dan itu kan bisa mengharumkan nama sekolah juga kalau misalnya dia menang kan. Itu aja sih. Banyak sekali ya Kak yang Iya. kasih wawasan untuk saat ini. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Irfan sudah meluangkan waktunya untuk kita nih berbagi wawasan tentang pergaulan bebas. Iya. Ya. Oke, buat kalian, sebelum menutup ini, untuk pesan-pesan Kak Irfan kepada anak-anak remaja di luar sana yang mungkin untuk mengurangi kasus-kasus yang lagi booming di saat ini Kak, apa sih pesan buat Kak Irfan gitu? Oke, pengalaman saya pribadi ya, saya jujur ya, saya adalah anak broken home, tapi saya bisa menempatkan adalah sifat positif ya. Dari lingkungan teman, saya bisa ya tadinya rasa ingin tahu, kita juga pandai memilih teman. Iya betul. Misalnya teman itu mempengaruh yang buruk ya, itu harus dievaluasi ya. Jadi kita harus mencari lingkungan-lingkungan yang positif, yang memberikan dampak baik buat kita juga. iya betul. Jadi mengembangkan minat bakat, apalagi saya juga orangnya gampang rasa ingin tahu ya, dan bosan juga. Mungkin saya bisa alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif kayak seperti olahraga ataupun mencari workshop atau seminar. Karena di zaman sekarang ya, bukan negatif sih ya yang harus dinilai, akan tapi nilai positifnya itu pasti ketemu orang nih, nama dia ini apakah baik apa enggak. Iya. Tapi kita nggak tahu kan orang baru. Iya, Nah. kita harus menilai secara langsung. Nah, tapi itu kan butuh waktu kan. Nah, akan tapi paling kecilnya ya orang yang mempunyai nilai value yang baik adalah dari omongannya sendiri. Iya. Ya. Mungkin pesan saya teman-teman di luar sana ataupun mahasiswa lainnya, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mungkin bisa mengembangkan minat bakatnya ke lebih yang positif, jangan ke negatif, entah itu pergaulan bebas, meminum minuman yang beralkohol ataupun tawuran. Jadi boleh teman-teman mengembangkan minat bakat, misalnya kayak join organisasi kayak seperti ini kan, bisa nih organisasi
BEM ini kan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi bisa join kan. Nah, mandiri, betul. Karena setelah kuliah kan pasti keinginan ingin tahu tuh makin naik. nah apalagi dunia kerja kan, pasti menghadapi dunia kerja. Nah pasti kan perusahaan-perusahaan butuh nilai positif ya kan, ataupun pengalaman dia selama di kuliah ataupun dunia pendidikan terutama. Nah dia ini apakah mempunyai sertifikat ini kah, ataupun nama dia baik kah, apapun dia memiliki pengalaman di kampusnya mungkin. nah apalagi pastinya kan perusahaan kan lebih pandai ya mencari informasi untuk merekrut karyawannya, calon karyawan terutama. Nah, bila teman-teman atau mahasiswa Universitas Ahmad Tamrin khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis terjadi ataupun korban kekerasan seksual, Universitas Ahmad Tamrin juga mempunyai fasilitas terutama di pencegahan, penanganan kekerasan seksual. Jangan khawatir para mahasiswa untuk melaporkan kekerasan-kekerasan yang sudah terjadi, baik itu si korbannya, melaporkan saja di mungkin bisa disingkat ada PPKS ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu sangat hal yang wajib ya. Iya, buat melindungi diri kita juga. Nah itu baik itu entah itu si cowoknya ataupun nah perempuannya kan, tapi kan hal yang banyak terjadi adalah hal perempuan ya. Entah itu dia kita meraba sedikit-sedikit nih, itu tuh udah hal pelecehan. Ya itu betul, sangat kita pelecehan. harus melindungi diri Nah, kita, tuh. kita terutama. Bisa korban itu melapor. Oke, sekian dari Kak Irfan. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Dan buat para penonton jangan lupa untuk lebih baik lagi untuk memilih lingkungan yang lebih baik biar tidak melakukan masuk ke kenakalan remaja pada saat negatif. Iya. Sekian dari saya, Siva sebagai pembawa acara, dan terima kasih kepada Kak Irfan juga sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu episode kedua kalinya. Tunggu episode yang selanjutnya. Bye bye. Terima kasih guys. Bye.